Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jamaah sekalian, para hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur sehingga menjadi derajat orang-orang yang dekat dengan Allah dengan syukurnya, yang mana jumlahnya tidak banyak, sebagaimana firman-Nya wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Kita bersyukur pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah, bisa hadir salat subuh berjamaah di masjid, dan kita bersyukur diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ikhwatul iman jamaah sekalian, di majelis ilmu yang berbahagia ini kita akan membahas terkait harta benda, di mana dalam keluarga harta benda ini bagian dari hal yang harus dituntaskan dalam pemahaman dan tuntas dalam manajemennya, sehingga tidak ada hal yang abu-abu, khususnya tatkala salah seorang di antara keluarga ini meninggal dunia. Dan juga urusan harta tak jarang menjadi sumber polemik dalam keluarga, bahkan menjadi sumber perpecahan. Entah itu nantinya karena urusan warisan, atau urusan kepemilikan, atau urusan nafkah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita terkait pentingnya kita memanage dalam urusan harta benda ini, dan hukumnya memang dalam kehidupan di dunia ini memiliki harta itu sah-sah saja. Bahkan kita kenal 10 dari sahabat-sahabat Nabi yang ahli surga. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berharta, orang-orang yang hartanya sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini walaupun sahabat tersebut meninggal dunia, kita sebut contohnya Sayyidina Utsman bin Affan, tetapi hartanya masih ada dan masih bermanfaat untuk umat Islam. Maka pilihannya, kalau tidak ingin meninggal lebih cepat, dalam artian sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi, karena makna akhirat itu Bapak Ibu adalah ketika kita sudah hanya mendapatkan balasan dan ganjaran apa yang kita lakukan di dunia. Sebelum itu masih dikatakan dunia, walaupun kita masih ada di alam barzakh, walaupun kita sudah dikubur di dalam tanah, tapi ketika sedekah jariyah kita berjalan, maka itu masih berpahala dan kita berhak mendapatkannya. Di mana dikatakan amal Ibnu Adam itu terputus illa min thalathah, kecuali dari 3. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ada juga waladun salihun yad'u lah, ada anak yang berdoa kepada Allah terhadap dia akan ampunan orang tuanya dan rahmat, maka itu bagian dari kebaikan.
Namun di sisi lain jangan sampai dunia ini melalaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancang-ancang atau perintah, silahkan Anda mengambil dunia itu, tetapi jangan lupa terkait tujuan asas kita atau tujuan utama kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana kita hidup di dunia ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga silahkan mencari dunia itu, wabtaghi fima ataakallah daral akhirah. Ambil, cari dunia akhirat itu, bukan dunia yang fana ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Karena kita menjadikan dunia di tangan saja, bukan masuk pada hati kita. Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Sehingga dalam doa kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup kami. Baik khotul iman jamaah sekalian. Dalam tinjauan fikih, harta itu adalah suatu yang bisa dan boleh dimiliki oleh seseorang selama sesuatu itu dalam syariat dihalalkan. Sehingga nanti kalau dalam bab muamalah, bagaimana hukum seorang muslim tidak sengaja atau memecahkan khamr yang ada di gelas atau di botol yang dimiliki oleh muslim yang lain. Nah, itu perdebatan apakah wajib mengganti atau tidak. Karena dalam definisi harta itu adalah yang boleh dimiliki oleh seorang muslim, dia tidak berhak memiliki itu karena diharamkan seorang muslim untuk meminum khamr atau berhias diri dengannya. Di sini khotul iman, pemahaman itu perlu dipahami. Namun juga perlu kita pahami bahwasannya umumnya orang kalau dikatakan harta tertuju kepada rumah, mobil, terkhusus lagi yaitu uang atau emas dan perak. Dan begitulah umumnya masyarakat menganggap harta benda itu. Padahal juga kalau ditinjau lebih luas, ya pasangan kita itu harta atau dunia gitu ya. Anak-anak kita bisa menjadi dunia atau akhirat. Kalau dia menjadi anak soleh, kita mati mendoakan kepada kita, wah itu akhirat itu. Tapi kalau dia ini menguji betul, dalam artian apa? Menjadi fitnah kehidupan, baik itu dari pasangan atau keluarga atau siapapun itu bagian dari dunia. Tapi kita kerucutkan terhadap apa yang disebut dengan harta benda ini yang biasa difahami oleh manusia. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kata-kata sumbang dalam rumah tangga itu biasanya timbul ketika satu suaminya kurang loman sama istrinya. Atau sebaliknya ya. Tapi biasanya timbulnya itu begitu. Karena menjadi kewajiban suami menafkahi terhadap istri. Dan nafkah itu adalah sedekah yang wajib ditunaikan. Tidak boleh kita menghilangkan hal tersebut, apapun kondisi istri kita. Misalkan masalah yang terjadi dalam masyarakat itu ketika istrinya juga berpenghasilan, lalu suaminya merasa nyaman. Udah ngelamar itu loh, manajer di perusahaan, udah nggak usah mikirin nafkahnya. Nah, ini salah. Akhirnya perunyam nanti. Kita diajarkan dalam syariat Islam ini yang memiliki tanggung jawab dalam urusan harta benda ya suami, di mana suami wajib berinfak, wajib memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk istrinya,
Dan di sini harus ditanda petikkan, walaupun istri panjenengan semua itu kaya raya, walaupun istri adalah pejabat sukses atau pengusaha sukses, dalam urusan harta tidak butuh, tapi sebagai kewajiban suami harus tetap memberikan nafkah. Sebenarnya nafkah itu Pak tidak terlalu tinggi, sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. Misalkan di Indonesia, kalau dalam urusan pakaian musimnya apa? Musimnya musim penghujan dan musim kemarau. Maka kita berkewajiban memberikan nafkah pakaian itu sesuai dengan musimnya. Berarti kalau kita menikahi orang yang berada di musimnya itu 4 musim, ya berarti kita harus menafkahi dalam urusan baju itu 4 musim baju. Musim salju, ya nggak boleh hanya dibelikan kain katun saja, bisa mati beku dia. Ya. Kemudian kalau dia di musim panas, ya kita juga harus memberikan apa? Nafkah pakaian musim panas. Dalam urusan makanan, makanan itu sehari 1 mud, kurang lebihnya 8 on. Saya kira cukup ya Pak ya. Sehari makan 8 on itu udah cepat gemuk itu. Dan apa yang kita nafkahkan, usahakan apa yang kita makan dalam urusan makanan. Misalkan kita makannya yang enak-enak, jangan sampai istri anak-anak kita dikasih KW gitu. Kita makan beras basmati, terus anak istri kita diberi beras-beras yang murahan. Nah, ini tidak ma'ruf namanya. Baik, ikhwatal iman. Kemudian kata-kata sumbang itu biasanya muncul ketika seorang berkata demikian. Ya mas, hartamu hartaku. Atau mengatakan demikian, kita ini kan saling mencinta. Satu di antara kita, tidak membeda-bedakan. Maka mobilmu ya mobilku dek, rumahmu ya rumahku. Padahal bukan gitu Pak. Nah ini bahaya ini, kalau dibiarkan, kemudian iya kalau setia sampai mati, kemudian bertemu di surga nanti. Kalau dia hanya menikahi dengan modus-modus tertentu, atau numpang hidup, atau cari hidup, gitu. Ini yang berbahaya ya. Maka penting adanya pemahaman yang menyeluruh terkait fikih harta keluarga. Saran saya, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Jadi dalam Islam, seseorang ini diberikan kewenangan zimmah maliyahnya mustaqil. Setiap kita memiliki harta yang kita miliki, entah itu harta yang kita dapatkan sebelum menikah atau setelah menikah. Jadi kalau kita ngaji di fikih muamalah, apa sebab orang memiliki sesuatu itu? Di antaranya sebabnya jual beli. Dan Allah menghalalkan jual beli itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ketika orang membeli sesuatu dan sah jual belinya, maka ikhwatal iman itu menjadi miliknya. Bagaimana jual beli yang terjadi antara suami dan istri? Ya, selama sama-sama memiliki ahliyat tasarruf, maka sah, tidak ada paksaan. Yang diperjualbelikannya adalah al-mabiknya adalah hal yang tidak najis, ya berarti ada perpindahan. Kemudian apa ini perlu dipahami dulu, as-sadaq. Kalau dalam suami istri, kalau ada jual beli tadi bisa. Kemudian kalau ada mahar yang diberikan, berarti itu murni milik istri. Jangan sampai kita ngasih mahar emas, seminggu kemudian diminta, dek butuh modal, bisa nggak itu emasnya tak jual buat modal, lalu nggak dikembalikan. Akadnya harus jelas, gitu ya. Karena kalau kita meremehkan akad-akad seperti itu, akhirnya nanti kita menjadi rancu. Orang terkadang ketika meremehkan hal seperti itu, yang sulit itu ketika meninggal Pak.
Akhirnya tarikahnya bingung menentukan. Iya, kalau istrinya hanya satu, ternyata setelah menikah dengan ini menikah lagi dengan wanita lain, atau si wanita ini pernah juga menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini ikhwatal iman yang membuat kita nantinya bingung. Terkhusus anak cucu kita menentukan mana tarikah yang ditinggalkan oleh bapak ini, mana tarikah yang ditinggalkan oleh ibu ini, atau juga sebaliknya. Anak-anaknya harus kita perjelas, apalagi anak-anak kita sudah mencapai derajat baligh akil, ahliyatut tasarruf, bisa bertasarruf dalam harta bendanya secara mandiri. Ikhwatal iman jemaah sekalian, yang kedua adalah fahami juga perpindahan kepemilikan. Jadi kalau tadi usahakan faham mana harta suami dan mana harta istri. Tidak boleh hartamu hartaku, hartamu mas hartaku. Kata istrinya yang banyak gitu, Pak. Hartaku mas, ya hartaku. Wah, repot nih, Bu. Akhirnya suaminya karena kalah omong, ya wis lah karepmu Dik. Pastikan ini tidak terjadi, dalam artian apa? Kita mandiri. Walaupun itu bukan berarti akhirnya misalkan mas ikulah omai sampean, wis sapu-sapun dhewe, pel-pelen dhewe. Bukan begitu. Atau istri panjenengan yang punya rumah karena sebelum nikah sudah dihadiahi oleh orang tuanya. Bukan berarti kita ngepel sendiri, nyapu sendiri. Tinggal bilang saja, iya Dek, ini posisi adalah rumah saya. Tapi ketika nanti saya mati dan kita dalam pernikahan yang sah, maka 1/8 atau 1/4 otomatis pindah menjadi milikmu. Nah, karena bagian istri adalah 1/8 atau 1/4. Tinggal kalau suaminya punya anak, maka si istri adalah mendapatkan 1/8. Kalau suami tidak memiliki anak, baik dari pernikahan dengannya atau pernikahan sebelumnya, maka dia berhak mendapatkan 1/4. Begitu juga seorang istri, ketika istrinya meninggal lalu suaminya ini masih hidup, maka otomatis ada perpindahan kepemilikan dalam harta itu antara 1/4 atau setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau si suami ketika menjadi ahli waris ini istrinya tidak memiliki anak, berarti dia dapat setengah. Kalau ternyata punya anak, maka falakumur rubu', dapat 1/4. Begini, jadi harta warisan itu adalah juga sumber penyebab seseorang menjadikan dia memiliki harta. Maka ikhwatal iman, pertama tadi ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang menyebabkan orang memiliki harta itu adalah proses jual beli. Kemudian juga proses nafkah. Apa yang kita berikan kepada istri, kalau akadnya adalah nafkah, maka sudah menjadi haknya dia. Misalkan istrinya ini adalah orang yang ekonomis ya. Hanya dengan kasih di awal bulan, nih Dek, nafkah untuk sampean 1 juta. Ternyata dari 1 juta itu Pak, dia bisa nabung. Padahal dia ini kebutuhannya juga besar, tapi dia bisa nabung. Maka kalau kita sebagai suami yang menghargai usaha istri, dan kita sudah menghilangkan rasa kepemilikan kita ketika memberikan nafkah, tidak usah diungkit lalu kita ambil lagi. Nanti ini membuat apa? Runyam. Harus jelas. Karena ada juga yang tidak jelas, akhirnya begini. Bertanya, gimana saya Ustaz? Suami itu dalam urusan uang itu pasrah 100% ke saya dan terserah saya. Jadi awal gajian langsung dikasihkan semuanya. Awal gaji langsung dikasih semuanya. Nanti suaminya butuh apa-apa, minta sama istrinya. Ya diperjelas. Apakah posisi istri ini sebagai mutasarrif saja, atau pengatur keuangan saja, atau kita jadikan dua bagian. Silakan ini untuk kebutuhan rumah tangga diatur Dek. Yang ini
nafkah untukmu. Karena ada pemahaman dua, Pak, dalam urusan nafkah itu. Yang pertama adalah nafkah itu pemberian dari suami terkhusus kepada istri, yang mana dia memiliki, si istri ini memiliki hak sepenuhnya dalam urusan harta yang diberikan. Misalkan kita beri dia 1 juta nafkahnya, kemudian yang kebutuhan lain kita tanggung sendiri, beda lagi. Ada yang memahami nafkah itu adalah apa yang kita berikan untuk istri dalam urusan kehidupan, makan, minum, tempat tinggal, ini nafkah semuanya. Kalau mau disinkronkan, silakan lakukan dua-duanya. Kita berikan biaya untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga, semua kebutuhan, lalu sesekali atau tiap bulan Anda memberikan jatah nafkah, yang mana ini bagian dari kewajiban kita kepada dia. Memahami bahwa nafkah itu pemberian lain, sehingga istri ini bebas dalam bertasarruf dari harta yang kita sebut nafkah ini. Entah dia mau masih sama orang tuanya, entah dia itu mau beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokoknya, dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman, hindari dalam rumah tangga, dalam urusan harta itu hanya pinjam nama. Itu runyam biasanya urusan akhirnya. Beli rumah ini pinjam nama istri, padahal tidak ada akad hibah atau pemberian. Karena juga akad yang bisa memindahkan satu harta ke orang lain itu adalah hibah. Hibah atau pemberian namanya. Kalau dalam ingin memuliakan atau ingin mengagungkan, ya, maka disebut dengan hadiah. Kalau kita menghadiahkan misalkan kepada istri ini dalam rangka ulang tahunnya, dalam rangka pernikahan ke-100 ke-50 gitu ya, maka itu jangan dihitung lagi harta kita, maka sudah keluar, dicoret dari harta kita. Sehingga nantinya kalau meninggal dunia, ahli waris mudah. Kalau perlu saat kita masih hidup sudah tahu mana harta saya dan mana harta istri saya. Oh, ini rumah saya, ini mobil saya, karena ini rumah saya yang beli. Ini yang kasihan begini, Pak. Sama-sama bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja, walaupun gajinya tidak sebesar suaminya. Lalu komitmen nyicil rumah. Kemudian gantian yang nyicil. Kalau suaminya lagi banyak uangnya, dia yang nyicil. Bulan ini kadang dia, kadang istrinya. Ya, Pak ya. Lalu pas mati ditanya, ini rumahnya siapa? Tidak tahu, Pak. Wong bapak ibu gantian nyicilnya. Gitu. Repot itu, Pak. Kalau jelas, kalau ingin seperti itu, karena memang tidak nutut penghasilan si suami dan si istri ini, kalau dia mandiri, harus ada prosentase. Kalau ingin jelas, misalkan ya, harga rumah sekian, cicilannya sekian, maka prosentase cicilannya misalkan si suami 70%, si istri 30%. Sehingga nanti kepemilikan rumah itu 70% miliknya suami, 30% milik istri. Ini bedakan loh dengan istilah gonogini ya. Kalau gonogini itu beda lagi, tidak model seperti itu. Sehingga kalau orang yang menganut sistem gonogini seperti di barat, mau nikah hitung-hitungannya panjang. Mau nikah misalkan seorang konglomerat dengan seorang wanita, ya hitung-hitungannya panjang. Kamu omset berapa, aset berapa, saya aset sekian. Misalkan asetnya calon suami 10 miliar, si istri 30 miliar atau sebaliknya. Mikir, karena nanti ketika pernikahan itu di pertengahan itu terceraikan, maka langsung dibagi dua nanti. Berarti kan ada kezaliman di situ. Yang asetnya besar terzalimi karena sebagian asetnya akan diambil oleh pasangannya yang tercerai ini. Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu. Sehingga walaupun sudah kakek-kakek dan dia kaya raya,
menikah dengan seorang perawan yang insya Allah dari usia umurnya itu lebih panjang dari dia, sehingga kemungkinan si kakek tadi mati duluan, itu nggak pernah ada khawatirnya, Pak. Karena kalau nanti perjalanan kok setahun bercerai, ya apa yang menjadi milik kakek itu tetap menjadi milik dia sebagai suami, dan apa yang menjadi miliknya istri ini ya tetap menjadi milik dia seorang istri. Nah, jadi pernikahan dalam Islam itu indah, tidak merugikan, bahkan saling menguntungkan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, itu kalau mau disimpulkan lagi, berarti bagaimana, Pak? Dalam rumah tangga usahakan harta benda tidak campur baur, dan pastikan kita tahu bagaimana harta itu kita miliki. Tadi kita sudah jelaskan, harta bisa dimiliki dengan jual beli, di mana Nabi SAW juga melaksanakan jual beli itu, dan bukan aib bagi beliau untuk masuk pasar keluar pasar sebagaimana gunjingan orang-orang musyrik. Sebutkan di antaranya wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Bagaimana ini Rasul kok masuk pasar makan, ya. Itu tidak ada masalah. Bahwasannya kita melakukan jual beli, ini nanti kalau mau didetailkan bagaimana kalau istri kita juga melakukan bisnis jual beli bahkan tanpa izin kita. Kalau selama itu adalah sah, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dia terhadap suami, ya sah-sah saja. Gitu. Kemudian ikhwatal iman, perpindahan itu waris, itu adalah perpindahan kepemilikan secara otomatis. Bahkan yang lebih sadis itu, andai saja orang tuanya adalah orang yang mendapatkan harta itu dengan haram, entah itu karena bisnisnya ada sisi keharamannya, lalu dia mati meninggalkan anak yang soleh, lalu si anak yang soleh ini mendapatkan warisan, status hartanya itu halal. Kenapa? Karena anak ini mendapatkan dari cara yang halal, yaitu warisan. Dan itu namanya orang yang paling rugi disebutkan. Dia mendapatkan harta itu dengan keharaman, lalu dia mewariskannya kepada anak cucunya, lalu dijadikan sebagai sarana kebaikan, tapi yang mati tadi enggak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, itu rugi sekali, Pak. Maka usahakan dalam harta itu, ya, orang yang menafkahkan hartanya juga berpikir, dari mana harta yang saya dapatkan? Apakah nafkah yang saya bawa pulang ini adalah halal, atau harta yang saya bawa pulang ini adalah haram atau syubhat? Kenapa? Takut kayak gini nanti. Kita membesarkan anak kita sampai soleh, ya, kan kita sudah mengamalkan niatnya, wa ala mauludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menafkahkan apa yang kita miliki dengan ma'ruf. Karena ini perintahnya jelas dalam Al-Quran, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, untuk menafkahkan bagi mereka yang berkelapangan, nafkahkan secara baik. Tapi di sisi lain, ketika anak ini baik, entah karena komunitasnya baik atau memang dia bergaul dengan orang baik, lalu kita mati, kita nggak dapat amal jariahnya, kan eman-eman, Pak. Ikhwatal iman jemaah sekalian, warisan ya yang kedua. Yang ketiga hibah. Maka perhatikan, antara suami istri, anak kepada orang tua kepada anak, itu juga berlaku hukum muamalah yang sudah Rasul ajarkan. Entah itu hutang piutang, hibah menghibahkan. Bahkan Nabi tidak mau menjadi saksi ketika sahabat Jabir itu meminta menjadi saksi. Ya Rasul, saya ingin memberikan ini kepada anak saya, tolong panjenengan jadi saksi. Lalu Nabi mengatakan, apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini wahai Jabir? Tidak ya Nabi. Lalu Nabi tidak mau menjadi saksi itu. Berarti itu petunjuk, kalau kita memberi kepada anak haruslah bersifat adil. Kasih satu, kasih semuanya. Kalaupun adil itu kan tidak harus sama. Misalkan anak satu kaya banget, anak satunya miskin banget.
maka kita memberikan kebijakan, saya akan ngasih lebih banyak kepada itu. Yang penting tapi semua dikasih. Jangan sampai enggak ada yang dikasih, ada yang tidak. Akhirnya menyebabkan mereka tidak rukun. Maka pemberian hadiah atau hibah itu juga menjadi penyebab perpindahan kepemilikan dalam harta benda. Baik itu dari anak ke orang tua, atau orang tua kepada anak, atau suami kepada istri, atau istri kepada suami. Ya, kan bisa jadi Pak, kisah-kisah suaminya pas nikah kaya, lalu bangkrut. Lalu istrinya mengatakan, "Mas, bisnis lagi mas, saya kasih modal." Ngomongnya saya kasih modal. Dari mana sampean modalnya? Mahar yang sampean berikan itu masih tersimpan rapi. Maharnya 100 juta yang dulu, biarlah saya jual emasnya itu, lalu pakailah sampean untuk berbisnis. Itu Pak, enaknya kalau maharnya emas. Kalau seperangkat alat sholat dijual, ya nggak bisa dibuat modal lagi. Ya, dipakai hilang, atau hal-hal yang tidak berharga gitu ya. Ada Pak seperti itu. Berarti nanti statusnya berpindah. Padahal tadi keempat diantaranya mahar itu adalah bagian perpindahan kepemilikan yang sah. Jadi kalau kita menikah memberikan mahar, jangan ungkit-ungkit lagi. Pak Mula kemarin tak kasih mahar 100 juta dek, bisa enggak saya dibagi, ini lagi kebutuhan uang. Ya kalau harus pinjam, ya berarti akadnya pinjam. Kalau kita harus hutang, maka akadnya juga hutang. Jadi ini mandiri, tidak boleh campur baur. Pernah ada kisah suami istri, ini suaminya kaya Pak, tapi dia tidak memiliki anak dari seorang istri ini. Kemudian ikhwatal iman berjalan